Jadi di sini itu kita cuma stimulus belajar, prakteknya di rumah gurunya siapa? Allah, langsung diawasin sama Allah ya Bu. Ya semoga dipraktekin semua kemarin ya. Ya mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Saya selama ini masih ghairu mu'akkad nyasar. Jadi ya asal ya dulu benar. Kalau qobliyah maghrib sama qobliyah isya jarang banget. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk witir. Ya Bu, yang witir. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, sebenarnya witir itu bukanlah fardu, bukannya wajib sebagaimana sholat-sholat 5 waktu yang diwajibkan. Hanya saja Rasulullah setelah witir pernah bersabda, wahai ahli Quran, kita nih ya, amin ya Allah. Baca Quran kagak? Sudah dipanggil ahli Quran. Masya Allah. Berapa halaman? Belum istiqomah satu juz. Alhamdulillah. Satu juz. Iya. Ya alhamdulillah. Saya sekarang masih juz 9, masuk ke juz 10 gitu ya Bu. Ya. Ya. Jadi dikatakan di sini, wahai ahlul Quran, kerjakanlah salat witir, sebab Allah itu witir. Mau dicatat ini? Ya. Kemon. Ya, sebenarnya witir itu bukanlah fardu. Sebenarnya witir itu bukanlah fardu, sebagaimana sholat-sholat 5 waktu yang diwajibkan. Sebagaimana sholat 5 waktu yang diwajibkan. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW setelah berwitir pernah bersabda, wahai ahlul Quran, wahai ahlul Quran, wahai ahlul Quran, kerjakanlah sholat witir, kerjakanlah sholat witir, sebab Allah itu witir, dalam kurung Maha Esa, dalam kurung Maha Esa, dan suka sekali kepada witir. Sebab Allah itu witir. Sebab Allah itu witir. Maha Esa, dalam kurungnya Maha Esa, dan suka sekali kepada witir. Jadi ini sholat kesukaan Allah. Sayang kita kalau nggak pakai, walaupun cuma 1. Iya. Trikul. Iya Bu, itu kayak Ahmad ya Bu, Ahmad dan Ashabus Sunan dan Tirmidzi. 3, Ahmad, Ashabus Sunan dan Tirmidzi. Sunan dan Tirmidzi. Ya, itu menganggap hasan, sementara Ahmad dan Tirmidzi. Ya boleh deh, Ahmad dan Tirmidzi. Mereka masih mengatakan hasan, sedangkan hakim menyatakan sahih. Jadi hasan dan sahih. Hadis-hadis yang di sini itu rata-rata hasan dan sahih. Ya Bu ya. Jadi hasan itu masih di bawah ke sahih paling tinggi. Ya. Jadi hadis hasan itu juga udah bagus Bu. Ya, ini hasan dan sahih. Ini. Jadi itu Bu. Jadi sayang kalau witir ini ditinggalin ya. Sudah setiap hari semuanya witir. Insyaallah. Insyaallah. Paling 1 nih saya, sekarang udah 3. Apa 1 dulu Ya, nanti ya, dulu. udah mulai 3 lah. Sudah mulai menikmati 3. Iya. Aku 3 nih, tapi gak ada Aku langsung 3. Iya, memang betul. Memang seperti itu dulu. Ya, 1 ya 1. Kalau mau 3 ya 3. Ada perbedaan caranya ya Bu. Ibu maunya yang mana? Mau 2 habis itu 1 atau langsung 3
Biasanya kalau langsung 3 itu enak bu, kenapa nggak pakai salam? Itu salatnya udah ngomong. Nggak usah sholat lagi gitu ya bu ya. Kalau 12.3 itu bisa ngomong apa-apa ya bu, langsung kita bangun lagi bersemangat. Ya, oke. Jadi itu ya bu ya, Allah itu witir, Allah itu satu, maka Allah suka dengan witir. Ya, jadi itu. Ada pendapat Imam Hanafi bahwa witir itu wajib. Ada yang mengatakan ya bu ya, namanya perbedaan pendapat. Ya, Imam Hanafi itu mengatakan witir itu wajib. Maka itu pendapat, maka itu adalah pendapat yang lemah karena mereka yang lainnya mengatakan tidak. Tidak pernah saya mengetahui seorang pun yang menjadi pendapat Abu Hanifah. Ini ya dia. Jadi witir itu sunnah, tapi sunnahnya itu ya seperti begitu kan ya semuanya. Yang paling kerjaannya witir itu kalau sudah sholat isya atau yang bagus ya diambil setelah sholat tahajud. Ya, nanti kita bahas itu. Tenang bu. Iya bu, semangat, bersemangat ibu ya. Iya, saya bacakan lagi ada hadis yang mengatakan ya bahwa Abu Muhammad mengatakan witir itu wajib seperti dan lain sebagainya ya, ada yang wajib ada yang sunnah. Salat 5 waktu itu telah diwajibkan oleh Allah yang maha tinggi, nggak usah dikatakan Allah. Dan duhur, barang siapa yang mengerjakan serta tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggapnya enteng, maka Allah yang maha tinggi dan luhur itu berjanji akan memasukkannya ke surga. Itu salat 5 waktu ya bu ya. Jadi kita itu persiapkan diri gitu loh bu ya. Dari sholat ke sholat itu menunggu sholat, memang itu. Memang kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun 5156. Ya, tidak menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada-Mu. Ya memang itu, yang lain itu apa? Sampingan. Ngaji ke sini saya datang jauh-jauh dari sana, ini sampingan. Intinya apa? Ibadah. Makanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah. Ya bu ya, pertemuan kita ini ibadah. Masya Allah. Ya bu, jadi itu ya. Saya baca lagi ya bu. Ya, barang siapa tadi ya, barang siapa yang menganggap enteng, maka Allah yang maha tinggi dan luhur itu berjanji akan memasukkannya. Yang tidak menganggap enteng maaf dan tidak menyia-nyiakan, ya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Adapun barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada suatu janji pun untuknya di sisi Allah. Kalau Allah menghendaki akan siksanya, dan kalau Allah tidak akan, maksudnya Allah menghendaki akan disiksa, ya, dan tidak diampuni. Ya. Jadi itu ya bu ya salat witir. Kita masuk ke dalam waktu sekarang. Waktu salat witir bu ada 2 waktu, ada 2. Waktunya sekarang saya bacakan hadis Abu Basrah memberitakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan tambahan padamu suatu sholat yaitu witir, maka kerjakanlah sholat itu antara isya hingga fajar. Ya, dari sampai isya, habis sholat isya sampai ke fajar. Ini hadisnya pendek, kalau mau dicatat silakan. Catat. Abu Basrah memberitahukan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langsung aja, sesungguhnya Allah memberikan tambahan padamu suatu sholat yaitu witir. Sesungguhnya Allah memberikan tambahan padamu suatu sholat yaitu witir, maka kerjakanlah sholat itu antara sholat isya hingga sholat fajar. Maka kerjakanlah sholat itu antara sholat isya hingga sholat fajar. Jadi witir gak ada asar, witir gak ada duhur,
witir nggak ada di duha. Ya. Isya dan fajar ya. Ya, dari Isya sampai fajar. Ini yang pernah dikerjain siapa? Utsman bin Affan. Ya Allah, Bu. Dari Isya, pada Isya, beliau berdiri witir 1 rakaat sampai fajar. Masya Allah. Ya Bu ya, 1 rakaat sampai mau ke subuh. Apa suratnya? 30 juz. Masya Allah. Ibu trikul. Ya Allah. Juz 30 aja kagak ada kita ya Bu ya. Iya, kita 3 surat, dia 30 juz. Ya Allah. Hafal, ibu kagak hafal. Kita aja kuat-kuatan yang bacanya. Masa, oh kita sabihis ya. Kan kalau 3 itu kan sabihis, kuliah, baru trikul. Iya. Itu aja sabihis banyak banget Allah apa. Kuliahnya apa gitu ya Bu ya. Padahal sabihis Bu, nanti kita bahas di sini. Ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi sunnahnya begitu. Jadi nggak ada habis maghrib, habis duhur tuh nggak ada witir. Ya, kalau witir malam jatuhnya sholat malam walaupun dikerjakannya di Isya. Jatuhnya sholat malam Bu. Keren itu Bu ya, Masya Allah gitu. Ya, saya bacakan lagi hadis ya. Rasulullah SAW sholat witir pada awal malam, kadang-kadang pada pertengahannya, dan kadang-kadang pula pada penghabisan malam. Pokoknya malam habis Isya itu ya, jadi boleh. Jadi boleh di tengah, di depan, di tengah, atau di akhir gitu. Ya, gitu. Saya bacakan lagi. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang witir Rasulullah. Beliau menjawab, ada kalanya beliau itu witir pada pertengahan malam. Ini dikuat-kuatin lagi hadisnya ya Bu. Ya, tetapi ada kalanya pada penghabisan malam. Saya bertanya pula, apakah bacaan beliau itu dengan suara perlahan-lahan atau keras? Gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kedua cara itu pernah dilakukannya. Jadi boleh pelan-pelan, boleh keras, itu nggak usah pakai mic ya Bu, kencang-kencang biar tetangga dengar. Kalau saya itu minimal telinga kita dengar. Ya, kalau saya sendiri kan kita perempuan itu bagusnya di kamar. Alhamdulillah saya tuh di kamar itu bisa buat sholat enak gitu loh Bu ya. Jadi antara kamar tempat tidur dan lemari. Kalau ini yang ngantuk tidur ya Bu ya. Itu enak banget itu di situ ya Bu, dalam perempuan ya. Saya bacakan lagi ya. Saya bertanya apakah bacaan beliau itu tadi kadang-kadang dikencengin dan kadang-kadang keras, kadang-kadang pelan. Kedua cara itu pernah dilakukannya. Ada kalanya dengan perlahan-lahan dan ada kalanya dengan keras. Juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kalanya mandi janabah dulu lalu tidur, dan ada kalanya pula hanya berwudu lalu tidur. Ini tambahan doang ketika habis hubungan suami istri. Ini hadisnya nyambung doang ya Bu. Ada kalanya beliau mandi dulu baru tidur, ada kalanya beliau wudu dulu baru tidur. Ya, ya, wudu dulu baru nanti mandinya nanti mau subuh. Terus jam 1, jam 2 kedinginan. Ya, oke Bu, berarti itu ya. Jadi ada kalanya di awal, di tengah, di akhir, ya Bu. Nah, ada lagi Bu perbedaannya. Saya tak carinya hadisnya. Perbedaan witir antara Ali dengan Abu Bakar. Ya, jadi dari Jabir Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, bilakah engkau berwitir, gitu ya, ke Abu Bakar, nanya ke Abu Bakar. Kalau kita kan kapan kamu berwitir, kan sama aja ya Bu ya. Bilakah kamu berwitir? Abu Bakar menjawab, pada permulaan malam sesudah sholat Isya. Ini Abu Bakar, gitu ya. Beliau lalu bersabda ya kepada Umar, engkau Umar, bilakah engkau berwitir? Ini bahasanya aja yang dimainin ya Bu ya. Umar
Umar itu witirnya berbeda. Abu Bakar itu habis sholat isya, ba'da isya tutup witir. Malam-malam bangun tinggal tahajud. Umar ditanya juga sama Rasulullah, gitu ya, tadi kan, kapan kamu berwitir? Adakah kamu berwitir? Umar, saya berwitirnya pada akhir malam. Tuh, ada Rasul. Ya, jadi kalau fikih itu banyak perbedaan pendapat. Ada Rasul aja mereka berbeda, bagaimana sekarang nggak ada? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ditanya kan apa alasannya? Abu Bakar itu takut gak bisa bangun, padahal dia bangun setiap hari tahajud. Abu Bakar itu setiap hari tahajud. Takut gak bisa bangun, maka Abu Bakar witir dulu, jadi malam tinggal untuk tahajud. Gitu loh Bu. Ini kan buat kita nih, orang-orang yang ya aman lah kita kayak Bu ya. Ya begini-gini doang ibadahnya. Mending ikut Abu Bakar kalau kata saya gitu ya. Akhirnya Rasulullah berkata apa? Rasulullah bersabda, engkau ini wahai Abu Bakar, orang yang suka berhati-hati. Ya, karena takut gak bisa bangun. Daripada gak bisa bangun, mending itu dulu, karena witir satu aja udah jatuhnya sholat malam loh. Umar, kenapa Umar ini? Umar itu pancingannya gak sholat witir. Kalau sholat witir akbar tidurnya. Ya Bu ya, kayak kita kalau belum sholat isya, ya punya utang tuh Bu. Nah Umar begitu mancingnya, beliau mau sholat witir ya. Jadi Umar itu bangun tahajud dulu, baru ditutup witir. Kenapa Umar? Kata Rasulullah apa? Ya, wahai Umar, menunjukkan orang yang sungguh-sungguh, orang yang istiqomah, orang yang teguh. Ya, jadi Abu Bakar orang yang hati-hati, kata Rasulullah. Umar ini orang yang istiqomah. Berat loh Bu, tiap hari Umar itu, Abu Bakar juga tiap hari. Nih ya, jadi begitu. Rasulullah SAW sendiri akhirnya melakukan witir itu ya Bu di waktu sahur atau waktu mau subuh. Jadi itu Bu. Jadi ketika mau bersama Abu Bakar ini Rasul melakukan witirnya di waktu sahur. Tahu sahur? Sahur itu waktu sahur, berarti kan habis sholat tahajud. Gitu. Jadi dua-duanya dibolehin, tapi nggak boleh witir 2 kali, ya namanya gak witir. Habis sisa witir 1, ditambah witir lagi 1 lagi lah ya 2. Ya Bu, gitu ya. Iya sekaligus. Yang gak males itu kalau 3, kalau kata saya enak sekaligus. Gak ada godaan lagi, udah naik ya Bu ya. Itu witir Bu ya. Sekarang bilangan rakaat witir ya, kata Rasulullah diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau berwitir tubuh 13 rakaat. Ya Rasulullah SAW ya, itu beliau berwitir 13 rakaat. Lalu kata ibu, ngapain aku witir 13? 11 rakaat. Keren banget. 9. Ayo Bu, 7, 5, 3, 1. Jadi 1 sampai berapa tadi? 13, 11, 9, 7, 1. Oh, 3? Iya, 3, 1. Kita ngambilnya 1. Cari yang simpel ya, Bi. Simpel banget ini umatnya Rasul ini. Daripada ketinggalan. Iya Bu. Sekarang tuh pakai senjatanya jangan daripada. Kalau daripada bener Bu. Jujur bener banget 1 itu. Nah iya daripada apa gitu ya. Kalau ibadah itu kalau melihat bawah daripada iya bener banget.
Alhamdulillah udah witir kata dia gitu ya. Walaupun pelit banget satu gitu. Iya, alhamdulillah. Bahkan sholat tarawih itu zaman sahabat itu ada 11, ya Bu ya, ada 23, ada 43. Ya, nggak ada yang milih 43 tuh. Iya, makanya nggak usah ribet-ribet, nggak usah ini aliran apa kali itu 11, aliran apa kali itu. Kenapa nggak ngambil yang 43 tuh, aliran apa itu 43? Iya Bu, jadi itu ya. Masa selanjutnya kesalahan. Nah, lanjut. Ya Bu, tadi bilangan witir ya, sudah ya. Pahamnya dari 13. Ya, harusnya itu dari 1 ya tuh. Hadisnya aja dari yang gede. Bukan dari 1, 3, bukan, tapi dari yang gede. Ya, sekarang bacaannya. Bacaan witir, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis ya dari Aisyah. Dari Aisyah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam witir, hadis itu Bu. Iya, nggak panjang kok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dalam kurung surat Al-A'la. Tapi bacaannya sabihis loh Bu ya. Hadisnya gitu loh, punya hadisnya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la di kurung ya. Ya, dalam rakaat pertama. Dalam rakaat pertama. Terus titik Qul ya ayyuhal kafirun, dalam kurung surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dalam kurung surat Al-Kafirun, dalam rakaat kedua. Al-Kafirun rakaat kedua Bu. Ya. Sedang dalam rakaat lainnya, yaitu yang ketiga, sedang dalam rakaat lainnya, yaitu yang ketiga, ya tadi sedang dalam rakaat lainnya, yaitu yang ketiga, membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, serta 2 surat Mu'awwadah. Dari mana Ibu? Iya. Serta 2 surat Mu'awwadah. Ya, Mu'awwadah. Pakai za, Mu'awwadah. Dalam kurung Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Saya bacakan hadisnya ya Bu, biar memang begitu tadi ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi rakaatil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa bitsaniyati bi qul ya ayyuhal kafirun wa fis salitsati qul huwallahu ahad wal mu'awwadatain. Mu'awwadah. Ya, itu Bu. Seharusnya memang sabihis. Kalau yang 3 itu apa belum?
sabihis, habis sabihis kuliah baru trikul ya. Umi nggak apa-apa, pakai yang lain. Cuman memang kalau kita pakai surat yang diajarkan oleh Rasulullah ada tambahan sunnah gitu loh Bu ya. Iya. Jadi pahalanya berbeda. Nggak usah lapor, jadi nggak usah mikir aja lah kalau gitu, nggak bisa juga begitu. Motong itu namanya. Ya. Ya Bu. Jadi itu ya Bu, paham? Ya, ada yang mau nanya. Jadi sabihis bisa diganti kalau nggak apa? Misalkan sabihis itu harus sampai habis ya, atau berapa surat, berapa Ya kalau ibu mau nggak apa ya nggak. Jangan baca itu nggak apa. Kalau lagi ngapal nih, misalkan baru sabihis baru bikal ala di khalaq Rasulullah wa di qaddara fa ada waladi akhrajal mar'a. Allahu akbar, baru ngapal boleh. Nggak apa-apa. Ya coba sekarang belajar hafalan sabihis. Enggak, murajaah dulu aja tiap pertemuan nih. Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu ghusaan ahwa. Sudah, jangan banyak-banyak PR buat di rumah. Minggu depan baca lagi gitu loh Bu. PR lagi, jadi dipakai sholat di rumah. Besok lagi baca. Itu 5 sebulan aja nanti hafal 5 ayat itu kalau mau loh begitu. Jadi ngajinya ada oleh-olehnya. Alhamdulillah sabihis apa gitu. Saya dulu punya Bu nenek-nenek dipanggilnya apa sih kalau orang pulang sana itu, dia samsi ya ngapalin gitu. Jadi begitu caranya memang kita ini Masya Allah. Tapi nggak bisa baca Quran, kenapa matanya sudah buram gitu ya. Itu apa yang dapat Bu? Begitu tadi. Kalau nggak mau 5 ya 30. Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Udah pakai terus sholat 5 waktu dipakai boleh orang lagi belajar. Nah, masa sih seminggu dipakai? Duhur dipakai sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allahu akbar. Asal ketemu sabihis apa Bu, beneran 3 doang gitu. Iya itu. Nanti seminggu udah ketemu murojaahi keren apa. Oh itu pahalanya gede Bu. Dan diulang-ulang. Kalau baca Quran kan kita baca ulang nih. Kalau apa diulang-ulang Bu. 3 ayat diulang-ulang. Kapan Pak? Buat sholat subuh, 2 duhur, asar, maghrib, isya. Apa seminggu? Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allahu akbar. Beneran? Enggak apa-apa. Ntar nambah lagi jadi 6 gitu loh. Ya, itu kalau enggak ya 2 aja ringan. Kan kita udah nenek-nenek semua. Udah tua semua nih. Kalau apa? Enggak terlalu kuat. Iya, karena udah banyak pikiran ya Bu. Gitu. Ya. Jadi boleh. Boleh aja. Alam nasab boleh aja. Gitu ya Bu. Jadi kalau nggak hafal boleh aja. Cuma tadi kan itu tadi cara menghafal supaya kita dapat begitu boleh. Ya Bu. Jadi jangan gara-gara nggak hafal sabihis asal rokaat aja lah seribu. Namanya sunnah ya Bu. Sunnah tak masalah. Cuman kalau kita pakai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, pahalanya berbeda. Kayak kemarin doanya udah hafal belum? Allahumma rabbi Jibrilah wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar. Ngapal belum?
catatannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, berarti emang harus diniatin, kalau nggak dicatat gitu. Jadi habis sholat subuh langsung buka HP, boleh nggak apa-apa. Ya awal-awal juga bukan harus begitu, udah lama-lama apa? Allahumma rabbi Jibrilah wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mudubika minan nar. Isinya cuma mudubika minan nar lah. Kata yang lain kan udah apa? Tinggal urutannya aja. Ya, itu dipakai qauliyah subuh. Jadi dipraktekin tat yang saya ketemu saya tanya atau kan ketemu lagi kayak 2 minggu. Masa 2 minggu nggak hafal? Kalau tiap hari dibaca walaupun buka HP hafal insya Allah. Iya, ibu-ibu loh Yasin apa? Nggak pakai apa? Ya kan? Nah itu karena setiap hari dikerjakan. Kan kemarin di WA. Oh nggak punya HP. Dikasih catatan bu, di fotokopi, dimasukin ke itu, dikasih catatan tuh buat yang nenek-nenek. Masa buka HP repot ya. Jadi yang itu kan kemarin ada yang saya kirimin yang ambil dari itu bu, sekretaris siapa? Bikin aja itu yang masih muda. Itu doa Allahumma rabbi Jibrilah wa Israfila di print ya bu. Jadi nanti biar pada lihat di itu di kopi nanti di kertas. Ya, bu di print ya. Nanti doanya ya di print biar pada hafal ya. Minggu selanjutnya ketemu mama saya hafal kayaknya deh. Bukan terus takut nggak pakai ngaji ya, nggak usah ngaji lah, nanti ditanya sama Bu Sofi. Kagak lah. Sudah berkunut sekarang, kunut di dalam witir. Harus kunut ya? Kan ada kunut tuh. Ya, saya bacakan hadis ya bu, panjang ini nggak usah dicatat karena ada doa kunutnya. Ya, bacaan kunut ya. Hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa untuk saya baca dalam witir. Doanya Allahumma hdini. Iya, ternyata doanya adalah kunut. Jadi boleh kunut di dalam witir itu boleh, yang hafal silakan. Karena Ramadan kan tengah-tengah kan dibagi 2 ya bu ya, di malam 15 ya. Ya itu udah mulai witir, itu boleh, ada hadisnya. Ya, jadi itu. Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjuk ini nanti witir apa kunutnya. Selamatkanlah aku dalam golongan orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berikanlah berkah dalam segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Hindarkanlah diriku dari segala bahaya yang telah Engkau tetapkan. Bagus kan bu? Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Ya, sesungguhnya tidak akan jadi hina orang yang telah Engkau lindungi dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau wahai Tuhan adalah maha mulia serta maha tinggi, dan semoga Allah tetap memberikan rahmat atas Nabi Muhammad SAW. Itu doa witir, itu kunutnya. Jadi silakan ibu kalau mau kunut di dalam witir. Hadisnya tadi dari Hasan bin Ali, jadi dari cucunya Rasul. Ya bu ya, jadi cucunya Rasulullah SAW. Ini ya bu, jadi boleh kunut witir itu ada dasarnya.
Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Ya. Ya. Tempat berkunut. Kapan kita kunutnya? Gitu ya. Bukan witir ini, witir. Dia apa di mana kunutnya? Itu ada dasar hadisnya. Iya. Ya. Dari Humaid katanya, saya bertanya kepada Anas tentang kunut itu sebelum ruku atau sesudahnya. Lalu ia menjawab, kita mengerjakan sebelum atau sesudah ruku, gitu ya Bu ya. Jadi enaknya sih memang sesudah ruku, ya. Sampai awal mana kita, ya, kan doanya langsung angkat tangan. Itu yang memang sering dipakai oleh Rasulullah SAW, dan itu ada dasarnya. Ya. Kalau orang sebagian orang itu kan ada yang mengangkat tangan itu. Karena dia nggak kunut, karena dia nggak pakai kunut Bu. Ya, kayak misalkan subuh nih ya, ibu-ibu yang nggak pakai kunut, kalau imam yang kunut ya udah angkat aja, Ya, tinggal amin, angkat amin, tinggal amin, orang itu doa. Ya. Ada aja nih yang kayak begitu. Imam Syafi'i itu pernah nggak kunut ketika beliau berkunjung ke Abu Hanifah yang tidak pakai kunut. Namanya tamu disuruh jadi imam, silakan jadi imam. Imam Syafi'i tidak pakai kunut, tentu sama Abu Hanifah. Ente sekarang gak kunut katanya. Oh tadi jadi imam gak kunut. Ya ini di tempat mana? Di tempat ente gak pakai kunut. Makanya saya gak pakai kunut, begitu. Jadi tidak membatalkan sholat. Ya. Iya, ya. Jadi ini tadi ya Bu ya. Ternyata mengerjakannya Bu bisa kalau sebelum ruku repot ya Bu, makanya sesudah ruku. Jadi ada dua cara di sini. Cuman seringnya kita ngambilnya misalnya Allah dengan hamidah. Ya. Oke. Doa sekarang, doa setelah witir. Doa sehabis witir. Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus, itu loh Bu. Subhanal Malikul Qudus salasa marrati, ya, saya bacakan artinya jadi Bu. Langsung disambung dengan Robbil malaikati waruh. Itu ada dasarnya ya Bu. Rasulullah itu di dalam witir membaca Subhanal Malikul Qudus. Bukan. Rasulullah matanya lagi kurang terang Bu, saya tak terangin. Kurang terang. Rasulullah SAW itu di dalam witir ini sampai suratnya sampai doanya membaca sabihis, ya, kuliah dan kul huwallah serta terus salam. Nah membaca doanya tadi Bu, itu tadi. Ya, Subhanal Malikul Qudus 3 kali. Dikatakan itu salasa. Ya, salasa. Subhanal Malikul Qudus salasa. Ya. Terus sebanyak 3 kali dengan kepanjangan suaranya. Dalam ketiga ya, beliau menambahkan tadi itu apa? Subuhun Robbil malaikati waruh. Ya, Subhanal Malikul Qudus. Kan biasa 3 kali ya, baru Robbil malaikati waruh. Robbil malaikati waruh. Subhanallah 3 kali yang pertamanya. Kan kita biasanya gitu ya. Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus. Ditambahkan biasa. Kita biasanya tambahin subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kalau ini tidak ada tambahan itu, tapi boleh-boleh saja namanya doa. Ya, dikatakan di sini langsung Robbil malaikati waruh. Lama-lama buram, sudah lama matanya sudah mulai berarti udah hampir, oh iya hampir sejam. Makanya kan tidak kelihatan ya Bu ya. Jadi di terakhirnya itu ditambahin Tuhan dari sekalian malaikat
boleh tuh pakai itu ya. Subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kalau di hadis ini tidak ada subuhun. Ya Bu, jadi itu ya, jadi itu dibaca. Hah? Ya, langsung di sini Robbil malaikati war ruh. Ya, nggak apa-apa. Apalkan subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Catat kalau nggak apa, catat subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun. Ya, ayo dicatat aja nggak apa-apa Bu. Sayang, kan tadi udah kan subhanal malikul qudus 3 kali. Subuhun qudusun, subuhun qudusun rabbuna ya wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Udah keren tuh, udah sudah sampai ke doanya ya Bu. Ya, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nah, Bu, banyakin. Ya, itu namanya zikir apa aja. Ya Bu ya, ini doanya. Jangan panjang-panjangin kalau yang nggak panjang. Subuhun qudusun, jangan subuhun qudusun, jangan. Ya. Jadi jangan dipanjangin kalau nggak panjang ya. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun itu lagu. Dia kan tilawah, suka tilawah ya. Berlagu. Jadi doanya berlagu. Berapa bermusik kalau berlagu dikirain berlagu.